Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah raya kita, di mana hari ini adalah hari kenaikan Tuhan. Saudara, kita tahu ini semua terjadi oleh karena besar dan ajaib karyanya. Adil dan benar jalanmu, sehingga kami tahu kami yang ada di dalam Engkau menerima kasih karunia, diselamatkan. Kami mengucap syukur memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaib karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Allah yang kudus layak disembah. Besar dan ajaib karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
sungguh kasih setiamu. Ini pujian yang kami bawa persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena nyata sungguh perlindunganmu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
kerinduan kami selalu berada di hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan, selalu berlindung dalam naungan-Mu. Karena di bawah kepak sayap-Mu, kami boleh terbang tinggi bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Selalu Tuhan di hadirat-Mu, ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya,
cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja dan dipuji. Itu sebabnya kami mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kita akan naikkan pujian dengan sukacita. Kita punya Allah yang hidup, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Satu kali lagi, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Apa kata dunia takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal ku tahu, karena satu hal yang ku percaya.
dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu, karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Aku peduli kata percaya, Bapakku tahu segenap hatiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sangat bersuka cita tentang kenaikan Tuhan. Untuk itu sebelum membaca firman Tuhan dan kembali dalam perenungan, mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih bahwa Engkau telah menghimpunkan seberapa kami yang ada untuk kami siapkan bagaimana rekaman atau streaming ini boleh menjadi berkat. Sementara saudara seiman kami di rumah masing-masing, Tuhan mereka juga boleh tetap mengalami persekutuan bersama ibadah kenaikan Tuhan. Kami ingin mendengar kembali firman kebenaran, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, porsi yang sama, berkat-berkat surgawi turun di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kita telah datang kepada Tuhan dengan pujian, penyembahan. Kini waktunya kita untuk bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengupas mengenai seorang janda, yaitu janda Sarfat, yang percaya bahwa firman Tuhan itu benar. Saudara, kiranya pelajaran yang kita bisa peroleh di dalam janda Sarfat ini ada dua bagian.
ketika dia putus asa, hendak mati sebab dia pikir hanya segenggam tepung yang akan diolahnya sebagai bagian yang terakhir bersama dengan anaknya, setelah itu dia mati. Dia hanya berpikir begitu. Nampaknya Tuhan tahu persis bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada dia bahwa dia memiliki Allah yang hidup sehingga tidak perlu putus asa. Saudara semua coba kita dapatkan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Sekalipun topik saya tentunya bukan topik mengenai tepung atau minyak dalam buli-buli, tetapi saya ingin memberitahukan tepat seperti apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Nah, ini yang paling menarik. Untuk itu tetap kita baca sebagaimana 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9 berkata, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Saudara, firman ini datang kepada Elia. Saudara, kita melihat Elia sangat percaya akan firman Tuhan. Sebab itu dia telah lolos melewati berbagai kesulitan, tantangan hidup. Karena apa? Dia mengandalkan firman Tuhan. Tetapi beda dengan janda ini, saudara. Saya yakin apa yang Elia dengar, Elia percayai, dan itu yang terjadi dalam kehidupan Elia. Saudara, sudahkah kita mengalami hal yang sama? Ketika Allah berfirman menyampaikan kebenaran, lalu kita menjadi percaya dan melihat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Elia. Walaupun pada waktu itu hanya seorang janda yang ternyata gak punya apa-apa, saudara. Namun Tuhan memakainya untuk memelihara kehidupan Elia. Karena sungai Kerit sudah tidak ada air, maka dia harus pergi ke Sidon. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab. Nah, ini saudara, kita melihat problemnya. Ketika dimintai roti, problemnya ada di sini. Saudara, saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara engkau melewati seorang janda di Sidon, yaitu di kota Sarfat, saudara, ternyata bukan janda yang kaya, bukan janda yang bermurah hati, saudara, tetapi justru janda yang tidak mengerti apa-apa dan dia malah mempunyai problem. Saudara, itu sebabnya mari kita belajar. Kekristenan itu akan melihat kemuliaan Tuhan justru di balik problem, di balik permasalahan. Nah, coba saudara kita melihat apa yang dikatakan perempuan itu. "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, di dunia ini siapa yang bisa memprediksi hari depannya, kemudian dan lain sebagainya? Tidak. Saudara, kita tahu, tetapi Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan, kebinasaan, kesia-siaan. Saudara, ini yang kita harus perhatikan. Itu sebabnya Allah memilih seorang janda yang papa, yang dia tahu persis dia di dalam kesulitan. Dan sekarang seorang nabi dikatakan, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Nah, saudara, jadi ini seorang janda yang betul-betul ngerti Elia dan ngerti siapa Allah Elia yang disembah. Saudara, saya yakin juga mungkin dia juga adalah bagian dari anak-anak Tuhan. Sebab itu saudara, dia tidak punya cara yang lain. Tetapi di balik ini, nah saudara, mari kita belajar. Kalau ada permasalahan, saudara, jangan khawatir. Yesus itu jawaban dalam setiap permasalahan hidup kita ini. Saudara, kalau perempuan ini tadi dikatakan setelah itu kami akan mati dikatakan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut." Saudara, kalimat "jangan takut" kita dapat di dalam Alkitab itu begitu banyak. Sampai dikatakan cukup 1 hari ada ayat yang berkata "jangan takut." Karena jumlahnya 365 ya. Saudara, Elia katakan, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat
bagimu dan bagi anakmu. Sebab saudara lihat, kalau Tuhan menyuruh saudara, dia akan bertanggung jawab dengan hari-hari berikutnya. Saudara, ini yang dialami seorang janda yang tidak mempunyai masa depan, yang mempunyai seabrek masalah, dan dia bersyukur tentang tepung yang segenggam dalam buli-buli, dalam tempayan, juga minyak dalam buli-buli. Sedangkan dia keluar hanya mencari 2-3 potong kayu api. Saudara, kita melihat sekali lagi di permasalahan seperti ini yang paling penting adalah siapa yang diutus datang kepada kita. Saudara, bisa malaikat dari sorga, bisa malaikat dari neraka. Karena iblis itu juga dulunya malaikat, saudara. Yang satu membawa kita percaya kepada Allah, berita itu memberikan pengharapan dan kehidupan. Tetapi yang lain, saudara, berbicara tentang putus asa. Tidak ada harapan, karena memang itu keberadaan malaikat yang jatuh. Saudara, saya tidak katakan lebih atau kurang dari ini, karena memang ini adalah kebenaran. Tinggal kita mau pilih, datang kepada terang atau datang kepada gelap. Saudara, tidak bisa setengah-setengah. Kita melihat apa yang dikatakan berikutnya, saudara, sebab dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, ini ayat yang ke-14, Allah Israel. Saudara, adakah kita benar-benar menempatkan diri menjadi umatnya sehingga dikatakan beginilah firman Allah Israel. Ini paling penting, saudara. Kalau saudara dan saya mengatakan saya anak Allah, tetapi apakah firman itu ada di dalam hidup kita? Kalau tidak ada, maka rugi. Sedangkan Tuhan sendiri katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja. Saudara, ini dibukakan ketika Yesus datang di muka bumi, berbicara dari tengah-tengah murid-muridnya. Tetapi pada zaman ini hanya satu orang yang diutus, dan ini berbicara tentang mewakili orang-orang percaya di zaman sekarang. Saudara, kita kembali kepada perempuan ini, dikatakan apa? Ayat yang ke-14 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, ini Tuhan kita. Saudara, kalau kita mengerti kandungan apa di dalam message ini, artinya apa? Kalau engkau hidup benar, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Kalau engkau hidup salah, bertobatlah, karena hari depanmu adalah bersama-sama dengan Dia. Saudara, penghukuman yang terjadi pada zaman Nabi Elia itu mengenal kepada semua orang benar dan orang tidak benar. Orang yang menyembah berhala, orang yang bertobat dan orang yang tidak bertobat, semua kena akibatnya. Saudara, saya rasa COVID juga demikian kan. Semua orang terdampak, gereja terdampak, semua terdampak. Tetapi masih adakah Allah yang berfirman dalam hidup kita? Kalau masih ada Allah yang berfirman, coba perhatikan saudara. Perempuan dikatakan, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai hujan turun. Sampai negeri itu bisa dipanen hasilnya. Saudara, artinya apa? Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan janda Sarfat ini bersama anaknya juga Elia. Tetapi syaratnya cuma satu. Saudara, untuk percaya engkau harus mengulurkan tangan lebih dulu memberi. Bukan apa yang ada engkau pakai habis mati. Saudara, banyak orang Kristen yang masih mempunyai pikiran seperti ini karena apa? Belum pernah mengenal firman itu benar. Saya mau beritahu kenapa judul saya adalah Janda Sarfat Percaya Firman Tuhan Itu Benar. Karena sampai hari ini jangan-jangan di antara kita sendiri, saudara, masih belum yakin bahwa firman Tuhan itu benar. Saudara, itu sebabnya masih mengalami banyak permasalahan dalam hidup ini. Tapi saya bersyukur kalau permasalahan disikapi dengan baik, kemudian kita tahu persis apa maksud Tuhan untuk kembali bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja. Saudara, mari kita pelajari dengan satu ayat yang pernah diucapkan bukan pada zaman Yesus, tetapi justru pada zaman Musa yang membawa bangsa Israel ke padang gurun. Saudara, masa kesukaran bisa digambarkan sebagai padang gurun. Untuk itu ayat yang tepat saya ambil dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh firman Tuhan. Saudara, perhatikan
Ayat ini lahir bukan ketika Yesus ada di Taman Getsemani, tetapi ayat ini lahir justru ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Saudara, setiap hari mereka diberikan roti atau mana yang turun dari sorga yang tidak pernah dikenal oleh nenek moyang bangsa ini. Saudara, ini berbicara tentang apa? Tuhan sedang mendidik umatnya untuk menerima rezeki yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan yang dicarinya setiap pagi dengan berlutut. Saudara, kalau setuju, saya yakin saudara tidak keberatan untuk mencari Tuhan setiap pagi, setiap waktu, setiap saat. Karena memang ketika pekerjaan Roh Kudus turun, berdoalah senantiasa di dalam roh. Saudara, artinya apa? Untuk mewarisi segala janji Tuhan, kita tidak bisa tinggal diam, lalu menganggap Tuhan itu ngerti dan dia akan beri secara otomatis. Tidak. Saudara, tidak. Dia tidak berikan itu, saudara. Banyak terjadi kelaparan di mana-mana, banyak orang yang tidak terdidik kecuali janda Sarfat ini. Sebab ketika firman disampaikan dia menanggapi itu, saudara. Dan dia katakan di ayat berikutnya, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah pilih kasih, tetapi Tuhan memilih hati seseorang yang mau ditaburi firman kebenaran. Karena kita tahu ketika Injil menceritakan pengajaran Yesus yang disampaikan, ternyata tidak semua tanah bisa menerima benih. Benih itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan kepada Yesaya tidak pernah ditabur dengan sia-sia. Semua akan kembali untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan ada 4 tipe. Yang satu di jalanan. Begitu ditabur, burung mengambil dan hilang, habis. Saudara, itu artinya apa? Tidak pernah menyimpan di dalam hati yang benar, saudara. Jadi firman itu dianggap murahan sehingga tercuri. Iblis datang mencuri, diambil, habis. Saudara, dan apa yang terjadi berikutnya? Di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang bersemak. Saudara, itu berbicara tentang tekanan hidup yang membuat firman itu tidak bisa bertumbuh. Saudara, permasalahan tekanan hidup bisa membuat firman itu tidak bertumbuh. Tetapi kepada perempuan ini Tuhan tahu. Permasalahan yang dia hadapi bisa dikalahkan karena mendengar firman Tuhan. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hal ini? Dan terus menerus sampai kedatangan Tuhan, bahwa kita mau mengatakan firman itu benar. Ini paling penting di dalam hidup kita. Saudara, nampaknya Tuhan mempunyai target kepada perempuan Sidon, yaitu tepatnya janda Sarfat ini, dengan pengertian sampai janda ini percaya firman Tuhan itu benar. Saudara, ini yang paling penting, ini yang menjadi poin dalam perenungan kita. Firman itu benar. Dimulai apa? Ketika kita tidak punya apa-apa. Saudara, tidak pernah pencobaan lebih dari kekuatan kita, itu janji Tuhan. Dan ketika dia mengizinkan kita mengalami, dia sudah membukakan jalan seperti gembok punya anak kunci, saudara. Dan kita melihat ini terjadi di padang gurun. Ketika tidak ada pertolongan sama sekali, karena jauh dari Mesir, sudah ditinggalkan, saudara, latar belakang hidup mereka, dan sekarang mereka menjadi hidup baru di padang gurun, diajarkan merendahkan hati mereka. Saudara, saya yakin ketika kita dalam kesulitan, kita sudah belajar berdoa, belajar mengucap syukur, tetapi tahap berikutnya adalah belajar menanti-nantikan apa yang hendak Tuhan katakan. Karena di sini tujuannya, sekalipun dikasih roti, saudara, dengan cara mana turun bersama embun pagi hari dan dipungut oleh setiap orang, diolah menjadi adonan dan dimakan, dimasak, dibakar menjadi roti dan dimakan cukup sehari itu, besok mereka harus berulang-ulang melakukan itu. Dengan tujuan supaya mereka tahu manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman yang dikatakan oleh mulut Tuhan. Saudara, ini menarik. Satu kali saya percaya, kalau saudara sudah terbiasa dengan pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga melihat saudara. Seperti perempuan ini, saudara, di tengah kesulitannya yang dianggap sudah mati saja, saudara, Tuhan mau melihat apakah dia masih percaya firman Tuhan. Ternyata percaya. Dia adoni, dia olah. Saya yakin saudara, mungkin perempuan ini, aduh cuman segini, gimana ya, mau dibagi sama Nabi Elia, kemudian dia mau dibagi sama dia, mau dimakan sama anaknya. Ini segenggam loh saudara. Segenggam itu seberapa sih? Mungkin satu on jadi roti seberapa sih? Saudara bisa bayangkan? Apa dia tidak naik turun argumen antara percaya dan pikirannya?
antara internalnya dan eksternalnya. Sebab kenyataannya memang masa kelaparan dan tidak bisa memperoleh hasil apa-apa, termasuk bekerja pun mungkin sudah tidak bisa, dipanen tidak bisa. Karena kebanyakan orang miskin di Israel itu masih bisa mengambil sisa-sisa panen. Karena orang yang punya ladang dengan hasil yang luas itu tidak boleh membersihkan panennya, harus dicecerkan. Tetapi kalau sudah tidak ada panen, saudara, apalagi 3 tahun lebih atau mungkin sudah menjelang 1 tahun atau hampir 2 tahun, saya tidak tahu tepatnya. Tetapi dalam proses masa penghukuman terjadilah kelaparan seperti ini. Dan Allah tidak menilik bangsa Israel, tetapi kepada perempuan Sidon, perempuan janda yang ada di kota Sarfat. Saudara, tapi ternyata pelajaran yang menarik adalah orang ini melakukan. Saudara, saya yakin hari ini kalau Tuhan menyuruh sesuatu, entah itu menabur kepada saudara sendiri, kepada tetangga, kepada orang-orang yang lemah ekonomi di sekeliling kita, dan itu firman Tuhan karena Tuhan suruh, saudara, yang satu Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua adalah percayalah akan firman Tuhan. Orang yang menabur pasti menuai. Saudara, percayalah kepada firman Tuhan bahwa Dia memelihara engkau, tidak seperti dunia ini menjanjikan. Dunia ini katakan ini untungnya, padahal di balik keuntungan masih punya banyak permasalahan, pertikaian dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan berjanji Dia akan memberi, sekalipun mata kita tidak bisa melihat, saudara, kita tidak bisa meraba, tapi Dia tepat waktu Dia menyediakan. Itu soal kehidupan. Saudara, ternyata untuk percaya bahwa firman Tuhan itu benar tidak cukup hanya oleh roti. Sebab itu Tuhan Yesus ketika Dia berpuasa, Dia juga katakan kepada iblis, ingat ya, manusia hidup bukan hanya oleh roti tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara, ini hal yang paling menarik untuk kita pelajari dan untuk kita yakini. Untuk itu saudara dan saya kenapa memakai kisah ini lebih awal, saudara. Kemudian saya mau sampai kepada kisah yang berikutnya berkaitan dengan kenaikan Tuhan. Saudara, kenaikan Tuhan membuktikan bahwa Yesus hidup. Saudara, Dia tidak mati. Maut tidak berkuasa atas hidupnya. Dan kemenangannya adalah maut telah dikalahkan. Itu pengharapan supaya kita juga hidup. Sebab itu kita yang lahir baru, kita percaya kita punya benih firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan benih itu bertumbuh menjadi manusia rohani. Sampai hari ini di tengah kesulitan, kalau kita tetap bertumbuh, percaya mengandalkan Dia, mencari firman Allah, bersekutu dengan Dia, ini tandanya manusia rohani kita bertumbuh. Terus percaya, bangkit dan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kalau itu ada, yakinlah. Setiap hari ada firman, setiap saat ada janji. Dan terus menerus membawa kita melakukan apa yang Tuhan buat. Tepat seperti Paulus katakan, dia menyelesaikan sampai garis akhir, finishing well. Untuk apa? Dia segera bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, hal ini tidak mudah, tetapi ketika saya diingatkan Tuhan dan begitu bergairahnya saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya tahu Dia yang berjanji itu setia, Dia juga akan menggenapinya. Saudara, ternyata kalau kita lanjutkan saudara, ayat 16 katakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, perempuan ini mulai belajar ketika dia mengalami kesulitan permasalahan mengenai hidupnya, bagaimana dia boleh benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Tepung, minyak tidak habis. Dan mereka bertiga bersama-sama makan sampai beberapa waktu lamanya. Saudara, namun Tuhan tahu persis untuk mengerjakan seseorang, Dia tidak cuma mau menyatakan soal makan dan minum. Perhatikan saudara, itu sebabnya permasalahan-permasalahan diizinkan di dalam hidup kita supaya kita belajar seperti janda Sarfat ini yang mengatakan percaya bahwa firman-Mu itu hidup. Masalah apa lagi? Saudara, ada. Mari kita melihatnya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-17 di dalam 1 Raja-Raja 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Saudara, orang berpikir, nah itu sakit membawa dia kepada kematian.
Saudara, berapa banyak orang berpikir sakit pasti membawa kematian. Saya beritahukan saat ini, kalau belum waktunya mati, sakit tidak akan pernah membawa kematian. Artinya ada pengharapan kepada Tuhan. Sudahkah kita punya iman, pengharapan, dan kasih? Kadang-kadang kita tidak sadar, hari-hari kita lewat permasalahan-permasalahan mempertajam 3 ini di dalam hidup kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, perempuan ini tidak pernah mengerti tentang pengharapan. Itu sebabnya kalimat berikutnya, saudara, dari ayat 17, pasal 17, 1 Raja-Raja ayat yang ke-17. Saudara, ini tiba-tiba permasalahan. Ayat berikutnya berkata apa? Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Saudara, kita lihat, manusia hanya selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif. Karena apa? Memang hukum tabur tuai itu masih ada di dalam hidup kita. Dan saya bersyukur juga sih, karena kalau perempuan ini mengatakan begini, juga mengingatkan kita, di mana manusia ini di dunia yang tidak berdosa, yang selalu berbuat baik, kudus dan sempurna, tidak ada, saudara. Kita semua sudah dilahirkan jatuh di dalam dosa oleh satu orang. Tetapi oleh satu orang itu juga kita diselamatkan. Maukah hari ini tetap kita melangkah dengan mata yang bertujuan kepada Yesus Kristus, itu jauh lebih penting. Saudara, perempuan ini tiba-tiba mempunyai pikiran yang negatif terhadap Nabi Elia. Singgahkah engkau ke sini? Dikatakan, datang ke tempatku, hanya mengingat kesalahanku dan menjadi penyebab anakku mati. Saudara lihat, kadang-kadang kita hanya berpikir Tuhan itu kejam, saudara. Sebelum kita mengenal firman yang benar, kita berpikir Tuhan itu kejam. Kita berpikir Tuhan itu keadaan ini benar-benar membuat kita sesak dan ini kok problem demi problem. Saudara pernah mengalami keadaan begitu yang bertubi-tubi? Saya pernah, saudara. Jujur saya pernah. Saudara, bahkan saya pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak mengerti firman kebenaran. Tetapi setelah saya mengerti firman kebenaran, saya tidak sebodoh itu lagi. Setiap permasalahan saya harus pelajari. Ini kenapa? Kalau memang tidak ada kait-mengait dengan kesalahan saya, artinya saya sudah diampuni, dosa-dosa saya dibersihkan, dia selalu membasuh saya dengan kuasa darahnya, maka saya memperoleh keleluasan di hadapan Tuhan. Perempuan ini tidak. Saudara, karena tidak bertumbuh di dalam firman kebenaran. Saudara, kita membaca Alkitab di rumah punya masing-masing, dan kita juga bisa upload, mendownload Alkitab lewat HP kita, saudara. Tetapi satu hal, apakah kita bertumbuh dengan firman itu? Saudara, iblis itu suka mencuri firman, hati-hati. Sebab itu setiap mendengar firman kebenaran, simpan baik-baik di dalam hati, saudara. Simpan baik-baik dalam pikiran. Dan jadikan itu senjata ketika iblis ingin memutarbalikkan firman kebenaran. Kenapa saudara? Yesus saja setelah di 40 hari berpuasa masih dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman yang diucapkan oleh mulut Allah. Setelah itu saudara, masih lagi dicobai untuk naik ke bubungan tempat yang tinggi menjatuhkan diri. Pasti ada malaikat yang menopang. Saudara berbicara tentang apa? Putus asa. Saudara, saya beritahu, manusia yang tidak bisa makan itu pasti putus asa. Saudara, apa yang dia bisa lakukan? Kadang berbuat jahat. Karena belum bertobat, yang ada di dalam hidupnya selalu kejahatan. Tetapi saya yakin, sejahat-jahatnya apapun, Allah kita sanggup menjagai kita, diluputkan dari yang jahat. Itu janji firman Tuhan. Saudara, berikutnya dikatakan apa? Suruh menyembah iblis karena akan diberikan dunia ini. Saudara, 3 hal itu dilewati Yesus dengan menolak. Dengan cara memperkatakan firman yang benar. Jangan kau mencobai. Kemudian yang terakhir dikatakan hanya satu yang bisa disembah, Allah. Tapi iblis menanti waktu yang tepat. Itu kata firman Tuhan. Yesus setelah itu saudara dilayani oleh para malaikat. Ada berkat-berkat yang turun terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya yakin perempuan ini diajarkan bagaimana menanggulangi kehidupan lewat seorang nabi. Dan dia cukup dengan tempayan yang terus ada tepungnya dan buli-buli yang ada minyaknya. Tetapi saudara, satu kali lagi, untuk mengenal siapa yang berfirman dan firman Tuhan itu benar atau tidak, dia harus mengalami anaknya mati, saudara. Berapa kita mengalami ujian-ujian yang berat, anaknya mati, tokonya sepi, saudara. Belum lagi usahanya tidak menghasilkan. Saudara, itu hanya dialami oleh kita kah? Tidak.
Zaman dulu saudara coba bayangkan, waktunya panen dirampok saudara. Bahkan dikatakan buah anggur, pohon ara, kandang sudah dihalau semua oleh musuh, diambil. Mereka tidak punya apa-apa. Kenapa saudara? Karena mereka menyembah berhala. Mereka itu bangsa Israel pada waktu itu hanya hidup karena makan. Kalau sudah tidak ada makan saudara, dia carinya berhala saudara. Gak pernah mengerti bahwa yang diizinkan Tuhan supaya kita mengenal Dia dengan benar lewat firman. Gak pernah. Saya bersyukur abdi Allah itu masih ada di situ. Kita bersyukur kita masih punya ibadah. Kita bersyukur kita masih punya firman kebenaran. Kita bersyukur masih mendengar karena Roh Kudusnya itu dikirim untuk memang membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Saudara, nanti kita akan belajar di hari Pentakosta tentang bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan dan untuk apa? Karena dia menjadi penolong dalam kehidupan kita dimulai besok ya. Nah, saudara kita lihat apa yang dikatakan oleh Elia ayat yang ke-19 dari pasal 17 1 Raja-Raja. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Jadi Elia itu memang punya tempat di atas saudara. Bersama dengan bujangnya dan anak ini dibawa naik ke atas ke tempat tidurnya. Saudara, saya yakin hari ini hamba-hamba Tuhan yang benar membawa semua permasalahan secara pribadi. Saudara, dan apa yang diperkatakan oleh Elia, saudara, sesudah itu ayat 20, ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Saudara, ini lagi. Saya pikir ini doa tentang teriakan jiwa seseorang mengenai kedagingan. Saudara, saya tidak katakan Elia salah dan saya tidak katakan Elia tidak rohani. Tetapi ini ungkapan apa adanya. Saudara, saya yakin hanya Tuhan yang mau menerima ungkapan kita apa adanya. Saudara, hari ini permasalahan-permasalahan apa saja, kalau kita tuangkan itu semua, hanya Tuhan yang mau mendengar. Saudara, ini biasanya orang yang mengalami banyak tekanan, orang yang mengalami keadaan yang berat yang menggoncangkan hidupnya, pasti yang keluar itu adalah pikiran naturalnya, perasaan naturalnya, tetapi rohaninya belum, saudara. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang mau mendengar keberadaan kita sebagai manusia yang tidak sempurna ini. Saudara, kita bangga punya Allah seperti Dia, Tuhan Yesus Kristus yang Allah ada di dalamnya. Sehingga kita melihat kasih-Nya, pengampunannya, pendamaiannya, kebaikannya, janji-janjinya. Saudara, itu semua sangat berharga. Masihkah kita akan berpaling kepada ilah yang lain? Itu terjadi kepada bangsa Israel yang sangat menyakitkan Tuhan. Saudara, ketika kita tidak percaya, itu menyakitkan Tuhan, saudara. Apalagi dengan tidak percaya menyembah kepada yang lain, bertanya kepada yang lain, itu menyakitkan. Saudara, Tuhan katakan, tidak ada Allahkah di antara umatku sampai engkau mencari Baal Zebul di tempat yang lain. Saudara, ini sangat mengecewakan. Saudara, mari kita pelajari ayat yang berikutnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Saudara, ini teriaknya itu kepada Tuhan seperti itu. Kalau tadinya dia mengalami kegoncangan putus asa, sekarang dia bisa menguasai diri dan bisa berdoa. Saudara, orang yang tidak bisa menguasai diri, dia tidak bisa berdoa. Sama seperti kita, Elia juga manusia biasa. Kalau diri kita digoncangkan, yang paling kuat datang di dalam hidup kita adalah masalah eksternal. Tuhan, ini untuk inikah engkau membunuh anak ini? Saudara, coba bayangkan saudara, keluhan ini, keluhan yang dikatakan saudara, ayat yang ke, ya Tuhan Allahku, dikatakan, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Saudara lihat, saudara, kita masih bisa berpikir negatif. Jangan-jangan karena aku di sini gitu ya, kamu kok mengizinkan perempuan ini menimpa sehingga dengan membunuh anaknya. Saudara, Tuhan tidak pernah seperti itu. Ini faktor eksternal daripada Elia.
Karena janda ini datang dalam keadaan yang seperti ini. Saudara, Tuhan tidak menjawab. Saya sekali lagi, Tuhan tidak menjawab. Yang dijawab Tuhan adalah ayat yang ke-20 yang dikatakan, ya Tuhan, ayat 21, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Saudara, karena apa? Ayat yang ke-22 katakan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudara, Tuhan mengabulkan doa daripada Elia dengan memulangkan nyawa anak itu ke dalam hidupnya. Saudara, apakah Allah iseng, saudara? Saya yakin tidak. Allah memang mengizinkan satu persoalan sampai di puncaknya. Setelah itu seolah-olah tidak ada harapan. Ingat saudara, itu semua mendidik kita dengan satu tujuan, bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ayat yang ke-23 dikatakan demikian, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Katanya, ini anakmu, ia sudah hidup. Saudara, saya bersyukur perempuan ini tidak, kalau menyerahkan anaknya kepada Nabi Elia, saudara, dia sudah diserahkan, dia nunggu di bawah. Saudara, dia tidak kepo, saudara. Tidak dengan khawatirnya meresahkan sang Nabi lagi, tidak. Saudara, saya pikir benar, ada benarnya. Kadang-kadang Tuhan Yesus contoh seperti ketika anak Yairus yang mati itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus katakan, karena mereka berduka semua pada nangis, Tuhan Yesus katakan, anak ini tidak mati, anak ini tidur. Mereka itu malah mentertawakan, saudara. Sampai Yesus katakan, suruh mereka pergi. Dan hanya beberapa murid yang ada di situ. Dan Yesus katakan, bangkit. Lalu anak ini bangkit. Saudara, memang harus dipisahkan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Saudara, orang yang tidak percaya lebih baik di luar. Orang yang percaya menguasai hatinya supaya dia bisa berdoa. Ketika dia berdoa, saudara, Tuhan mengabulkan doa. Saudara, kalau saudara dan saya yakin hari ini doamu dijawab, maka sesuatu akan terjadi. Tetapi terjadinya di balik permasalahan. Sebab itu jangan lari dari permasalahan. Yakinlah Tuhan ada di balik itu semua. Dengan tujuan apa, saudara? Ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Saudara, firman yang mana yang diucapkan? Saya yakin setiap hari itu Nabi Elia memberikan firman kebenaran. Firman yang diajarkan, yang dididik, saudara, lewat Taurat, Musa dan lain sebagainya. Selama ini dianggap enteng, saudara. Mungkin maaf kata, janda Sarfati ngomong, ya itu kan tugasmu, ya itu kan engkau. Saya loh manusia biasa. Satu kali Tuhan tidak membuat engkau manusia biasa. Karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepadamu dan kesaksianmu mengatupkan kuasa kegelapan. Sampai engkau bangkit juga di antara orang mati dan disiapkan untuk hari kedatangan Tuhan. Saudara, semua ini dikerjakan oleh Roh Kudusnya. Dialah guru kita yang mendidik kita kepada kebenaran. Dan sampai di sini, ini puncaknya kehidupan rohani seseorang untuk siap bagi kedatangan Tuhan yang kedua. Jangan tidak percaya. Biar setiap firman Tuhan mempunyai tempat di dalam hati kita, pikiran kita, dan seluruh hidup kita. Di balik permasalahan apapun, yakinlah firman Tuhan yang akan berkuasa. Firman Tuhan adalah pribadinya dan firman Tuhan itu akan digenapi. Dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Segala sesuatu ya dan amin dalam Kristus Yesus. Kalau nyawa saja diberikan, masakan yang lain tidak disertakan juga. Dan kalau kita tahu siapa Allah kita, justru kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita. Sampai hari ini dia masih berdaulat. Saudara, jangan tanya soal COVID sampai kapan dan bagaimana ini berlalu dan tidak berlalunya. Saudara, sejak pertama kali COVID datang saya juga digoncangkan. Bukan saya bangga dengan COVID, bukan saya bangga tentang apa. Tetapi cara kerja Allah tidak pernah dimengerti manusia sejak awal sampai kepada akhirnya. Sekali lagi, kalau memang kita waktunya pulang, entah dengan sakit atau tidak, saudara, kita tetap pulang karena itu tujuannya pulang. Tetapi sekali lagi, penyakit tidak akan pernah membawa engkau pulang kalau bukan waktunya engkau mati.
Saudara, itu Tuhan. Mati itu hanya mati jasmani, tetapi manusia tidak bisa membunuh rohani kita. Jiwa kita tidak bisa, karena kita ini sudah punyanya Tuhan. Itu paling penting. Dengan cara apa? Percaya firman Tuhan. Janda Sarfat ini, perempuan Sidon ini, dia katakan bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Benarnya di mana? Saya mengambil satu saja kesimpulan. Allah itu hidup. Barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, tetapi dia hidup. Sebab itu saudara, mungkin hari ini engkau tidak dapat apa-apa di dunia. Tapi kalau engkau percaya kepada Allah, percayamu diperhitungkan sebagai upah. Engkau akan memperoleh banyak hal. Karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Supaya kalau tempat itu selesai, kita juga akan dijemput bersama-sama dengan dia. Kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Sebab itu dia naik. Dia ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan hari ini kerjakanlah keselamatan itu. Lewat problem, lewat persoalan, Yesus menyatakan dirinya. Dia tetap Allah, tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Engkau yang berfirman, Engkau juga akan menggenapinya. Engkau sedang didik kami kepada rancangan-rancangan ilahimu. Untuk itu kami mengucap syukur. Untuk itu kami memberikan diri rela sampai kami melihat firman itu benar. Firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Firman itu mengubah kehidupan kami. Untuk mengerti, punya pikiran Tuhan. Dan kami bergairah akan Engkau sampai kapanpun. Dan kami percaya Engkau yang menanggung hidup kami. Engkau yang pelihara, yang mata tidak pernah melihat, telinga mendengar, timbul dalam pikiran hati. Engkau sediakan luar biasa. Kami tahu Tuhan, berjuta-juta macam Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu, kuasa dan mujizat-Mu. Engkau berdaulat. Untuk itu kami mau belajar bahwa firman yang Kau ucapkan itu benar, itu cukup bagi kami. Dan kalau itu terjadi kemanapun, apapun, Engkau tetap tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap nyata kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kerelaanmu, pengampunanmu, dan segala yang terbaik Engkau sertakan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya apa-apa sedang diberkati, dan menjadi berkat bagi yang lain. Kami percaya kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Sebab itu ajar kepada kami mendahulukan dalam hal memberi, sampai kami melihat Engkau yang berjanji itu setia. Kami percaya Tuhan, ini kesempatan yang baik untuk kami betul-betul menjadi saluran berkat. Terima kasih sampai kami mengenal firman-Mu itu benar. Terima kasih, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, mereka yang membawa persembahannya, mereka yang membawa perpuluhannya, mereka yang mentransferkannya. Kami tidak minta, tetapi mereka mengasihi Engkau, mengasihi rumah-Mu, supaya ada makanan, supaya ada hal-hal yang bisa dibagikan. Engkau telah bekerja, berkati mereka, lipat gandakan, buat terobosan, buat mereka cakap bekerja, memperoleh hasil, keuntungan apapun yang dikerjakan. Engkau tetap ajaib dan mulia. Terima kasih, kami mengucap syukur diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu kita akan juga memasuki hari-hari Pentakosta. Saudara siap untuk betul-betul dikuatkan, diperbarui. Saudara, dan jangan lupa di pesan dari firman yang saya sampaikan, belajarlah memberi, belajarlah menabur. Ishak itu menabur pada masa kesulitan dan Tuhan memberkati dia luar biasa, ya. Sekian, Tuhan memberkati.